bahwa porang itu tidak salah teman-teman. Jadi jangan sampai teman-teman menghakimi porang atau jenis komoditas pertanian lain saat bertemu di harga yang rendah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita sekarang sebenarnya itu kebun porang teman-teman. Ini tuh bedengan porang, tapi sekarang di pertengahan bulan Juli 2022 ini belum dibongkar. Kenapa belum dibongkar? Bukan karena kami belum butuh duit, kita belum butuh uang, atau karena harga porang itu sedang anjlok atau sedang rendah, tetapi karena memang itu kami itu dari bibit katak. Waktu itu dengan bibit katak, dan di lahan ini memang kami uji coba itu tanam liar, artinya kita membuat bedengan memang, tapi kita tidak berikan pupuk dasar. Nah, prinsip kami awalnya kenapa tanam liar itu karena lahan ini tuh sama sekali belum pernah ditanam atau belum terkena pupuk sintetis alias pupuk pabrik. Nah, jadi sekarang di pertengahan bulan Juli wujudnya seperti ini. Kita tanami dengan singkong, dan ini memang semi teduhan ya, di bawah pohon jati dan sebagainya, mahoni, juga pohon kelapa. Nah, pada video kali ini kita memang akan membicarakan porang, untuk tepatnya itu tentang apakah porang itu bersalah sebagai komoditas tani yang di tahun 2022 ini harganya rendah umbinya. Nah, jadi kami ingin bercerita dari awal dulu, di mana memang harga umbi porang 2 tahun yang lalu, sekitar 2019, itu harganya memang tinggi-tingginya. Saat itu mulai banyak petani porang pemula yang beli bibit di harga yang cukup mahal juga, baik bibit umbi mini maupun umbi untuk dijadikan umbi belah maupun dari bibit katak. Tetapi pada saat ditanam satu musim itu belum tentu bibit katak itu bisa langsung dijadikan sebagai umbi produksi atau dijual sebagai umbi produksi ke pabrik, sehingga yang tanam di 2020 itu akan panen, ada yang di 2021, ada yang di 2022. Nah, kalau jatuhnya umbi produksinya yang ditanam di 2020 itu panen di 2022, ya jatuhnya harga umbi itu lagi rendah-rendahnya teman-teman. Nah, karena kalau memang petani pemula itu kebanyakan, mohon maaf sekali, itu akan menyalahkan porangnya itu sendiri. Karena gara-gara porang, perekonomian atau keuangan rumah tangganya jadi kacau. Gara-gara porang tidak balik modal dan sebagainya lah, hal negatif tentang yang ditujukan kepada porang itu sendiri. Nah, begini teman-teman, kalau dari sudut pandang kami dari Aksara Agro & Farm, sebenarnya tidak hanya porang saja teman-teman. Di komoditas tani yang lain, bawang merah, jahe, maupun padi, bahkan gabah, bahkan telo pendem ini, singkong, itu juga, bahkan jagung itu mengalami fase harga naik, harga turun. Nah, petani yang sudah cukup lama malang melintang di dunia pertanian atau perkebunan, mereka itu pantang untuk pindah secara mendadak atau pindah sesaat ke komoditas tani lain. Teman-teman bisa lihat sendiri, petani bawang merah di Brebes itu di harga berapapun, mereka itu tetap menanam yang namanya bawang merah. Jadi mau ketemu harga murah, harga sedang, harga tinggi, itu juga akan tetap menanam bawang merah. Begitu pula petani cabai. Nah, kenapa? Karena di saat dia mendapatkan harga panen jatuh, kemudian dia memutuskan untuk menanam lagi, artinya nanti dia akan ada harapan atau ada pilihan, kemungkinan ada kerugian yang di awal tadi bisa ditutupi oleh hasil panen yang berikutnya teman-teman. Lain halnya jika teman-teman itu saat ketemu harga panen suatu komoditas pertanian rendah, katakanlah porang saat ini yang kita bicarakan, bahkan itu teman-teman baru tanam sekali atau bahkan 2 kali. Artinya sekali itu tanam sekali yang di tahun 2020 lalu akan dipanen di 2022 ini, ketemu harga rendah teman-teman langsung trauma, tidak akan tanam lagi ya. Mohon jadikan pertimbangan sendiri, karena kalau teman-teman meninggalkan porang, akhirnya nanti teman-teman mencoba ke yang lain, bibit lain, nanti juga tidak akan optimal secara keuangan teman-teman sendiri.
Nah, jadi kami dari Aksara tidak akan seperti mengajak tetap tanam porang, tidak. Kami tidak akan mengarahkan seperti itu. Tetapi yang kami harapkan teman-teman petani, baik yang pemula, itu juga tetap semangat fokus di satu bidang komoditas atau dua lah, bidang komoditas pertanian terlebih dahulu. Tujuannya agar kita itu memiliki keahlian khusus di satu atau dua bidang itu. Saya contohkan ya, sekedar cerita saja untuk atlet bulu tangkis. Atlet bulu tangkis itu kalau mau maju ke kejuaraan tingkat Asia lah, kita belum bicara dunia. Itu pasti akan menemui berbagai rintangan. Katakanlah di pelatnas itu kadang tidak lolos. Nah, akan lucu jika tidak lolos di pelatnas untuk cabang bulu tangkis, lalu pindah ke cabang olahraga yang lain, misalkan cabang olahraga renang. Ya, teman-teman akan mengulangi lagi belajar dari awal. Teknis, kemudian untuk mempercepat renang dan sebagainya. Artinya keahlian teman-teman tidak akan optimal jika seperti itu. Makanya jika memang teman-teman gagal di pelatnas bulu tangkis Asia, ya tetap teman-teman berlatih lebih giat gimana caranya agar performan atau penampilan teman-teman itu di cabang olahraga bulu tangkis itu grafiknya setidaknya semakin naik, teman-teman. Nah, hal tersebut juga berlaku di porang. Jika teman-teman sudah sukses budidaya porang secara pertanian, artinya teman-teman itu yang saya maksud itu teman-teman tanam katakanlah dalam satu musim menghasilkan umbi porang beratnya katakanlah 500 gram lah atau setengah kilo saja. Bagi saya itu sudah suatu hasil yang bagus, sukses, hasil sukses dari sisi pertanian atau budidayanya. Tetapi kalau di harganya itu ketemunya lagi sedang jatuh, ya secara bisnis tidak bagus. Nah, jadi secara satu sisi budidayanya teman-teman sukses, tetapi secara hasil bisnisnya itu tidak bagus atau belum bagus. Nah, sehingga perlu diakali kalau istilah Jawanya, atau perlu kita putar gimana caranya biar bisa pengeluaran yang kita keluarkan itu sudah dapat pemasukan. Caranya yang pertama mungkin dengan tumpang sari kah, atau dengan cara memperbanyak lagi jumlah porang yang ditanam. Artinya dengan harga yang sekarang itu di pertengahan Juli 2022 umbi di sekitar harga 3.100, 3.500. Tapi kalau pengali beratnya itu atau berat umbinya itu semakin banyak, artinya jumlah umbi yang ditanam itu semakin banyak, artinya peluang keuntungannya juga lebih besar, teman-teman. Tapi kalau skala tanam teman-teman itu hanya katakanlah tidak luas, yaitu beda hal. Itu namanya bukan budidaya. Artinya teman-teman juga harus mempertimbangkan, jika teman-teman memiliki lahan yang tidak luas, silahkan di riset lagi lahan sempit apa yang bisa ditanami dengan jenis tanaman yang lebih bagus profitnya atau keuntungannya. Nah, jadi di sini kami akan bercerita bahwa porang itu tidak salah, teman-teman. Jadi jangan sampai teman-teman menghakimi porang atau jenis komoditas pertanian lain saat bertemu di harga yang rendah. Lah, bagaimanapun ini juga ya keadaan ya atau kondisi yang mau tidak mau kita hadapi. Teman-teman membutuhkan uang untuk kehidupan rumah tangga, ya jual umbi porang yang memang seperlunya sampai nanti bisa bertemu musim panen mendatang. Nah, tapi kalau teman-teman itu setelah mempertimbangkan kok biaya bongkarnya itu tidak sesuai atau biaya panennya itu tidak sesuai dengan biaya penjualan umbi, ya sebaiknya ditunda dulu. Kita harus realistis, artinya ditunda dulu panennya, diamkan saja tanpa dibongkar, kemudian tunggu satu musim lagi. Tapi kalau teman-teman masih punya dana, ya sebaiknya umbi satu musim itu, meskipun dari katak mini, artinya umbi yang dihasilkan itu dari katak mini itu adalah umbi mini, teman-teman setidaknya tetap melakukan pembongkaran bedengan, umbinya dibongkar untuk nantinya ditambah lagi pupuk dasar, sekam bakar, lalu digemburkan lagi, lalu umbi mini itu kita tanam lagi. Nah, itu mungkin cerita dari kami, karena banyak sekali video yang beredar akhir-akhir ini yang menyalahkan seakan-akan kondisi yang salah itu porang atau komoditas pertanian sendiri.
Ya semoga teman-teman tidak termasuk ke dalam golongan itu, karena bagaimanapun tanaman juga makhluk hidup seperti kita. Kita sama-sama tumbuh di alam bumi semesta ini. Mungkin itu teman-teman unek-unek atau cerita dari kami Aksara Agro and Farm. Kami tidak bermaksud untuk mengajak atau stop budidaya tanaman porang, tetapi kami hanya mengingatkan, silahkan teman-teman mengevaluasi diri, apakah dalam musim kemarin itu sukses secara budidaya. Nah, kalau sukses secara budidaya, artinya porang itu mengalami pertumbuhan yang kondusif, bagus di lahan teman-teman, itu ada opsi, ada pilihan untuk dikembangkan. Tetapi hal itu juga melihat dari kemampuan keuangan masing-masing, karena kebetulan kondisi panen atau harga porang tahun ini itu lebih rendah dibandingkan tahun kemarin maupun 2 tahun yang lalu. Untuk musim depan bagaimana Mas? Untuk harga umbi porangnya kita tidak tahu. Yang jelas kalau teman-teman yakin segera tanam, kalau tidak yakin ya tinggalkan, jangan ragu-ragu. Artinya ragu-ragu nanggung. Teman-teman budidaya enggak ya itu sebaiknya dihindari. Kalau yakin tanam, kalau tidak yakin tinggalkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.